terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama pekan keempat Prapaskah, tahun liturgi C. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Jumat pertama pekan keempat Prapaskah petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari WKRI DPC San Frades, tata laksana dari lingkungan Santa Angela. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti jalan salib dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saat ini kita berkumpul hendak merenungkan jalan salib Tuhan sebagai ungkapan pertobatan ekologis, perziarahan, pengharapan di tahun Yobel 2025. Berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan menuju pertobatan, belas kasih, kepedulian, dan keselamatan. Melalui jalan salib ini, kita kenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus sebagai sarana untuk semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yakni membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi, rumah kita bersama ini, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam semangat perziarahan di tahun Yobel 2025, kita dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua berziarah menuju pintu suci Yerusalem surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Maha Rahim dan Maha Kasih, kami ingin merenungkan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salib-Mu. Perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat kami berziarah bersama sebagai sebuah proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologis. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sepanjang masa. Amin. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Kebenaran dan fakta bisa diputarbalikan demi kepentingan pribadi, sehingga keputusan tak lagi berpihak pada keadilan sejati. Demikian pula yang dialami Yesus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah, namun Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Yesus diperlakukan tidak adil, namun menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati dan cinta. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, terutama ketika kami telah merusak ciptaan-Mu dengan dalil sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri, mengikuti jalan salib-Mu demi menciptakan keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan, dengan membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun tapi Engkau dan sesama kami.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh ciptaan. Itulah ajaran cinta tentang kesetia kawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami mudah menyerah Ketika harus menerima kenyataan untuk memanggul salib kehidupan. Engkau memberi teladan bagi kami menanggung penderitaan, walaupun itu bukan kesalahan-Mu. Dosa-dosa kamilah yang Kau tanggung. Kami untuk berani setia terhadap tanggung jawab kami merawat bumi sebagai saudara tua yang telah memberi sumber kehidupan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Kelelahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Ajaran cinta yang teguh tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam merajut persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami memuji Dikau Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menggetarkan.
pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bilah pedang, dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih, pertemuan Allah, anak Allah, dengan ibu lemah lembut memberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang harus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesatan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami mampu peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Tenaga Yesus mulai terkuras habis. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena pamrih dan menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama dengan kasih yang tulus, memperbaharui komitmen diri dalam menjawab isu kemanusiaan yang mendesak terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, seraya membangun gerakan perobatan ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Veronica tegak hati melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronica memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronica mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil resiko. Gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontohi Veronica, berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa untuk lebih berani menerobos zona nyaman dengan mereka yang terpinggirkan, terkucil, dan yang tak dianggap sampah. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu dan tekun Engkau dan sesama kami. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya semakin menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir. Korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas memulihkan dan melestarikan keutuhan ciptaan yang bukan semata-mata didorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup, tetapi merupakan pengembang iman akan Allah Sang Pencipta dan pemelihara kehidupan. Anugerahilah kami iman yang hidup dan penuh kasih yang menjadi dasar spiritualitas atas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun Perhentian ke-8,
Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami memuji Dikau ya Tuhan, sebab dan bersyukur kepadamu. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata, kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, cinta kasih-Mu sungguh mengatasi segala Pikiran manusia, ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak mampu memahami kasih-Mu yang mendalam. Terkadang tugas dan perutusan yang kami lakukan hanyalah sekedar pencitraan. Gerakanlah hati kami supaya tidak hanya berhenti pada ratap tangis, penyesalan, namun membuktikannya nyata dalam usaha pembaharuan diri yang dijiwai semangat ekologis. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, melaksanakan Engkau dan selama kepada kami. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi, badannya hancur, dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk 3 kalinya, ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib, walaupun semakin bertati-tati. Wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan, tak kala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan bersiko korban. Semoga kesetiaan-Mu mampukan kami setia dalam pengharapan kepadamu yang tak akan pernah mengecewakan kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengasihi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderitaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya ditanggalkan, harga dirinya dihancurkan, hak perlindungannya diabaikan, dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba daripada hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan dalam menghormati hak dan martabat kemanusiaan. Gerakkanlah hati kami untuk tidak membuang muka kepada saudara kami yang lapar dan haus, yang dalam tenda-tenda pengasingan, yang berada dalam penjara, yang sakit dan menderita, para lansia yang kesepian, serta mereka yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan sapaan. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar menjadi rendah hati, serta bertobat bukan sekedar menyesal diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah dengan tidak mengulangi perbuatan dosa, perubahan sikap batin yang terwujud dalam tindakan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Dan sesama kami.
Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam bergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Sementara semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Penciptanya. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia. Yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Marilah berdoa. Ya Yesus, Ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami mampu membersihkan diri kami dari semak dan onak yang menghalangi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar kami. Amin. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesaduhan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu kelayak meninggalkan tempat penyalipan, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus agar dapat menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria. Dalam duka dan cinta, Maria memangku anaknya yang telah wafat. Dalam keteguhan iman, Maria tetap tabah dan percaya akan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan salib sebagai ungkapan kasih sempurna bagi dunia.
Marilah kita berdoa. Terima kasih, Terima ya kasih ya Bunda Maria atas segala teladan ketekunan, ketaatan dan kesetiaan iman bagi kami. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda, yang berduka atas penderitaan orang-orang miskin yang sedang disalibkan, dan untuk makhluk-makhluk dunia ini yang dihancurkan oleh kekuatan manusia. Semoga dengan pertolongan Bunda Maria, aksi kuasa kami berbuat cinta kasih terhadap bumi dan masyarakat miskin. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mendidik Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena menjelang hari Sabat. Sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sumber kehidupan tak lagi ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh muka bumi dan segenap ciptaan. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah, dengan sesama dan alam semesta. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk melayani Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu di tahun Jubel ini. Semoga kekuatan salib suci Kristus
menyembuhkan dan memulihkan keutuhan alam ciptaan, serta menjadikan kami manusia baru yang ekologis. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi sore ini, kita bersama Budi dan Eni mengucap syukur atas perlindungan Tuhan, atas musibah yang terjadi, tetapi semua dapat diselesaikan dengan baik. Semoga pengalaman rohani ini menjadi bagi Budi dan Eni pengalaman iman yang mendalam untuk semakin mengandalkan Tuhan bagi hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan
Saudara-saudari yang terkasih, orang bisa pura-pura mati, tetapi orang mati tidak bisa pura-pura hidup. Di dalam kematian tidak ada lagi kepura-puraan. Dan di dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk mati terhadap dosa. Maka kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Hadir apa adanya, dan maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini kita mohon pengampunan atas segala dosa kita tanpa kepura-puraan di dalam hati. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa memberi pertolongan dan bantuan yang tepat di dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya di dalam pembaharuan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya,
Sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan berkeliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya."
Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Carissimi fratelli, buonasera. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Ora prendiamo un tempo per meditare le letture che abbiamo appena ascoltato. Sekarang kita ambil waktu yang singkat untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mungkin ada yang berpikir, wah, Romo bisa bahasa Itali. Ini mau mengatakan bahwa dulu saya pernah bertugas di Itali sehingga bisa mengerti bahasa Itali. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Suatu saat yang lain ada orang mengatakan, Romo itu punya hati seorang Romo paroki loh. Suatu saat semoga Romo jadi Romo paroki katanya. Suatu saat, tapi itu nanti dan belum tentu. Jadi masih nanti, belum tentu terjadi. Maka di sini ada dua waktu. Dulu yang sudah tidak ada lagi dan yang nanti yang belum nyata. Kita hidup di dalam dua waktu yang seperti ini. Nah, maka yang dulu sudah tidak ada, yang nanti belum terjadi. Maka kita harus hidup di waktu yang benar, yaitu di masa yang sekarang ini. Di dalam bacaan Injil, orang-orang Yahudi itu sangat ketat memakai hukum yang dulu, yaitu hukum Perjanjian Lama, Kitab Taurat. Maka mereka hidup untuk yang dulu. Ketika Yesus hadir sekarang dengan mewartakan suatu hukum yang baru, hukum kasih agar bisa mendapatkan keselamatan di masa depan, mereka menolak Yesus. Mengapa? Karena mereka ingin hidup di masa yang dulu. Nah, renungan kita yang pertama adalah ini. Mari kita jangan memperlakukan diri dan orang lain sebagai yang dulu. Karena kalau kita memperlakukan diri dan orang lain sebagai yang dulu itu sudah berhenti, sudah tidak ada. Kadang-kadang ada orang yang mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Dulu kamu ya sudah melakukan ini. Dan kita ungkit lagi, membuat kita tidak mampu menerima orang itu yang saat ini, yang mungkin sudah berubah. Mungkin sudah menjadi pribadi yang baru. Atau yang kedua adalah apa yang terjadi di masa depan itu belum terjadi. Tetapi tergantung dari apa yang kita buat pada saat ini. Maka renungan kita yang pertama adalah ini. Saudara-saudari, mari kita menggunakan yang dulu sebagai pijakan untuk apa yang kita buat pada saat ini dan apa yang kita buat saat ini akan menjadi persiapan untuk merealisasikan ke depan yang kita harapkan yang baik bagi kita. Sekarang kita masuk dalam renungan kita yang kedua. Saudara-saudari, Galilea adalah tempat yang aman bagi Yesus. Dia diterima, orang-orang begitu baik mau mendengarkan dia. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan mendengarkan Yesus. Sementara itu Yudea adalah
kota yang tidak berhasil membuka diri terhadap warta Yesus. Kalau kita menjadi Yesus, kita akan pergi kemana? Mungkin kita akan memilih, sudahlah di Galilea, di mana orang-orang baik kepada saya, menerima saya ke situ aja. Tetapi Yesus tidak berpikir demikian. Yesus tetap datang ke Yudea. Meskipun dia tahu bahwa dia ingin menghindari tempat itu yang tidak mengenakkan bagi dia, di mana dia ditolak, tetapi Yesus tetap datang ke situ. Kita melalui sikap Yesus ini diundang untuk berada dan bekerja di mana Yesus berada dan di mana Yesus bekerja. Kadang kita ingin menghindari karena tempat itu tidak mengenakkan bagi kita. Pelayanan itu tidak memberi apa-apa bagi kita. Kita ingin menghindarinya. Tetapi di mana Yesus berada dan di tempat Yesus melayani, disitulah kita mestinya berada dan melayani. Yesus mengajari kita, dalam kebebasan kita mengutamakan kehendak Tuhan. Maka dimanapun Allah berkenan untuk berada dan berkarya, semestinya disitulah kita juga berada dan berkarya. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam roti dan anggur yang kami persembahkan ini, berkenanlah menunjukkan semangat putra-Mu terkasih yang sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kekuatan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami putra-putrimu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas kami lebih menyatukan diri kepada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau
dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus,
yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Cristo, unitin questo calice, siano per noi cibo di vita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna. Per tua misericordia, siano giudizi sagalanya. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus sampai kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan kita dalam doa. Sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua, keluarga yang kita kasihi, saudara-saudari yang kita doakan dalam Ekaristi ini, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.